Memikirkan hal ini, Tama mengertakkan gigi dan terus menghibur dirinya sendiri. Mungkin jari yang kukenakan salah. Aku akan mencobanya lagi dengan jari lain. Karena cincin itu tidak muat di ibu jarinya, Tama memasangnya di 8 jari lainnya. Mencoba semuanya lagi. Pada titik ini, hati Tama tercengang. Saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya telah dikonsumsi lebih dari 90% lagi. Seluruh orang sangat lelah, dan hatinya sangat dekaden. Dia seperti penjudi yang sadar. Setelah bangun, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak dalam penipuan ini. Pada saat ini, Tama ingin meminum pil kultivasi lainnya, tapi kemudian dia memikirkannya, jika dia meminum pil kultivasi lagi, apa bedanya dengan para korban yang jatuh ke dalam penipuan? Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menghentikan kerugianmu tepat waktu, dan tidak memiliki ilusi tentang cincin ini. Memikirkan hal ini, Tama yang kelelahan melepas cincin itu, memegangnya di tangannya, dan tidak lagi menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan Isyana dan Nendra itu. Dia merasa bahwa gadis ini tampak sangat sulit. Belum lagi apakah ada rahasia yang tidak diketahui di cincin ini. Fakta bahwa dia dapat memutuskan untuk memberikan cincin ini kepadanya dalam sekejap. Itu cukup untuk melihat bahwa keberaniannya dalam melakukan sesuatu sangat biasa. Apalagi jika 9 koin tembaga yang dia lihat memang heksagram, kemudian prestasi gadis itu dalam gosip I Ching bahkan akan mengalahkan Leo James dengan selisih yang besar. Leo James berada di puncak teratas dalam gosip I Ching dan rahasia Feng Shui. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang Einstein di bidang ramalan dan Feng Shui. Jika sosok hebat di tingkat atas benar-benar dikalahkan oleh seorang gadis kecil seperti Isyana, maka Isyana akan menjadi sangat kuat sehingga dia bukanlah manusia. Sepertinya dia hanya bisa memecahkan rangkaian teka-teki ini sendiri. Setelah konsumsi besar energi spiritual dan pemikiran konstan dalam pikirannya, Tama merasa tubuhnya semakin lelah, sama seperti orang biasa yang begadang selama 3 hari 3 malam, dan seluruh orang itu sudah berada pada titik kritis untuk tertidur. Jadi, dia perlahan menutup matanya tanpa sadar dan tertidur sepenuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika dia tertidur lelap, Sofia, yang gelisah di ruang tamu, tiba-tiba berdiri dari sofa setelah perjuangan psikologis yang panjang dan sengit. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik, menemukan catatan tanggal haid terakhirnya, dan kemudian mencari kalkulator ovulasi di internet. Ketika dia memasuki waktu awal dan akhir periode terakhirnya, selain waktu rata-rata di antara menstruasi, perangkat lunak kecil itu memunculkan tanda cinta merah muda untuknya dengan sederet kata di atasnya. Selamat atas periode Anda saat ini. Selama masa ovulasi, inilah waktu terbaik untuk mulai melahirkan kehidupan baru. Melihat kata-kata ini, ekspresi Sofia pertama kali menjadi sedikit terkejut, dan kemudian dia menjadi sangat bertekad seolah-olah dia telah membuat keputusan besar. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati yang gelisah, dia berjalan ke pintu kamar tidur dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Saat ini, Tama sedang berbaring di tempat tidur, tidur seperti bayi. Sofia menatapnya yang sedang tidur dan setelah hening sejenak, dia hanya memalingkan hatinya, perlahan mengulurkan tangannya yang seputih salju, membungkusnya di belakangnya, dan membuka resleting panjang di bagian belakang gaunnya. Saat resleting dibuka, punggungnya yang menakjubkan hampir seluruhnya terekspos ke udara. Kemudian, seluruh rok panjangnya meluncur turun dari bahunya yang lembut, dan langsung jatuh di pergelangan kakinya yang ramping dan seksi. Tama, yang belum pernah mengalami tidur nyenyak seperti hari ini, dia sama sekali tidak menyadari kedatangan Sofia dan semua tindakannya. Saat ini, Sofia sangat gugup,
dan bahkan ritme napasnya benar-benar kacau. Keberaniannya barusan telah terkuras saat mengambil langkah ini sampai sekarang. Pada saat gaun panjang jatuh di kakinya, Sofia tampaknya tidak bisa bergerak, dan berdiri tak bergerak dan menatap Tama selama 5 menit. Dia perlu terus menyemangati dirinya sendiri agar dia bisa mengambil langkah maju yang berani. Cuaca di Bergen berawan dan hujan, dan suhu tengah hari di pertengahan musim panas pun tidak akan membuat orang merasa gerah. Belum lagi ini baru awal musim panas, dan suhu di pagi hari malah sedikit sejuk. Dia berdiri di tempat dan segera merasa tubuhnya sedikit kaku karena kedinginan. Dia merasa kulitnya yang terpapar udara merinding, dan tubuhnya menggigil tak terkendali. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya, meletakkan tangannya di belakangnya lagi, dan melepaskan kaitan di balik pakaian bagian atas tubuhnya. Segera setelah itu, untaian kain lembut terakhir juga dikeluarkan dari tubuhnya. Saat ini, tubuhnya hanya terasa lebih dingin, jadi dia tidak ragu lagi, dan dengan gemetar mengangkat selimut di sisi lain tubuh Tama dan merangkak masuk dengan pasti. Saat ini, tubuh Tama terasa panas di tempat tidur. Tubuh penuh maskulinitas itu memancarkan aliran panas yang stabil. Setelah Sofia masuk ke selimut, dia merasakan perasaan hangat, dan rasa dingin tubuhnya langsung mereda. Saat ini, dia tidak bisa lagi malu, dan pikiran pertamanya adalah memeluk Tama dengan erat, dan usahakan agar tubuh dan kulit kedua orang tersebut memiliki kontak yang lebih dekat, sehingga dengan cepat menghangatkan tubuh dan kulitnya sendiri. Sudah agak dingin badannya. Saat ini, Tama masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Saat Sofia memeluknya, dia siap untuk dia bangun tiba-tiba. Lagi pula, kekuatannya tidak dapat dipercaya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak memperhatikan perilakunya yang berani. Apalagi, Sofia bahkan siap mengaku padanya begitu dia bangun. Tapi yang tidak dia duga adalah Tama yang berada di sebelahnya tidak bergerak. Dia memeluknya tanpa sadar, tetapi Tama masih tidak menanggapi. Dia sedikit tercengang untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah Tama benar-benar belum bangun, atau apakah dia sudah bangun tetapi masih berpura-pura tidur dengan sengaja. Dia dengan hati-hati melihat profilnya, menatap bulu matanya yang bergetar dengan nafasnya, dan mendengarkan napas dan detak jantungnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidur. Untuk sesaat, Sofia tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka, seorang pria yang hampir tidak bisa dibedakan dari dewa di matanya sendiri, benar-benar memiliki sisi seperti bayi, tidur dengan sangat manis, dan berperilaku sangat baik. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, dia juga menemukan semacam keintiman dengannya. Jadi, dia masih memeluknya dengan erat, menatap profilnya pada saat yang sama, dan berkata dengan lembut, "Tama, apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu di dalam hatiku? Kalau punya itu aku beruntung bisa bersamamu, apalagi merelakan gelar ratu, bahkan jika aku langsung mati, kurasa aku tidak akan ragu." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tersenyum pada dirinya sendiri. Jika kamu mendengar kata-kata ini, kamu pasti akan berpikir bahwa wanita ini pasti berbohong. Lagi pula, di mata orang lain, aku jelas kecanduan kekuasaan. Mimpi terbesar adalah suatu hari nanti bisa menunggu tahta ratu dan membiarkan dunia melihat ke atas. Kata Sofia, matanya tiba-tiba menjadi merah, dan menghela nafas. Kamu tahu, sebenarnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melakukannya dalam hidupku. Apa ratu? Alasan mengapa aku menyeberangi lautan, menikahi keluarga Renza bukan karena aku rakus akan kemuliaan dan kekayaan. Aku hanya ingin menjual kebahagiaanku sebagai ganti keselamatan ibuku. Jika aku menolak untuk menikah dengan Martin, ibuku pasti akan menghilang. Saat itu, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya dengan mematuhi pengaturan keluarga. Namun, di mata banyak orang,
termasuk sepupumu Martin. Aku hanya orang demi kemakmuran dan kekayaan. Menyeberangi lautan dan berusaha berpegang teguh pada keluarga kerajaannya yang malang. Aku yakin kamu pasti berpikir begitu ketika kita pertama kali bertemu, kan? Omong-omong, suaranya menjadi sedikit tersendat, mengenai naik tahta dan menjadi ratu baru. Ini bukanlah yang kupikirkan. Kamu membantuku menonjol dan menyelesaikan ancaman Olivia. Impian terbesarku saat itu adalah bisa menyelamatkan ibuku, dan kemudian aku ingin pergi ke Indonesia untuk menetap bersama. Bahkan jika kamu tidak memilikiku di hatimu, aku ingin tinggal di dekatmu. Tapi aku tidak menyangka kamu akan membiarkan nenek memberiku tahta. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.